Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mublik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, kepada sahabat gerbang astral semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala malapetaka. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, sesuai janji saya atau ucapan saya di live streaming di bulan puasa kemarin ya, bahwasanya insya Allah ketika selesai di bulan Ramadan, kemudian kita menuju bulan Syawal, bahwasanya saya akan membuat suatu konten video yang bermanfaat lah, yang menambah wawasan sahabat semuanya. Insyaallah nanti pada video kali ini saya akan membahas suatu keilmuan atau sharing ya. Ini kita sharing satu sama lain. Ini menurut pengetahuan saya, maka akan saya jabarkan di video kali ini. Insyaallah pada malam hari ini yang akan saya bahas yaitu tentang pantangan dari ilmu ajian jaran goyang yang belum banyak orang tahu tentang pantangan ini. Terkadang orang banyak yang punya tentang ajian jaran goyang, namun tidak banyak pula yang mengetahui pantangan dari ajian jaran goyang ini. Insyaallah kita akan bahas pada video kali ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti untuk kedepannya lah tentang video sharing ini ya, pengkajian ini itu dimana para sahabat ya ingin sharing tentang keilmuan apa, ingin sharing tentang aurat apa, hijab apa, asma apa, insyaallah. Jadi dimana request dari sahabat semua, kalau misalkan sahabat ingin sharing tentang keilmuan kebatinan, tentang ilmu pengobatan, insyaallah akan saya bahas ya. Jika memang saudara-saudara requestnya kompak gitu, jadi agar saya tidak bingung. Langsung saja kita ke tema utamanya, yaitu pembahasan tentang pantangan ajian jaran goyang. Ilmu pelet ajian jaran goyang adalah ilmu pengasuhan warisan dari para leluhur yang terbukti ampuh. Kalau menurut saya ini sangat ampuh sekali ajian jaran goyang ini, ampuh untuk memikat lawan jenis ya. Namun dalam setiap proses pengijazahan pastilah ada yang namanya pantangan, entah itu pantangan yang bersifat ringan maupun pantangan yang bersifat berat. Nah, kemudian tujuan dari pantangan ini sebenarnya adalah sebagai simbol pengingat bahwa ilmu yang diwariskan tersebut ada aturannya dan tidak boleh digunakan semena-mena. Pantangan tersebut sebenarnya tidak mengarah. Jadi pantangan ini sebenarnya lebih mengarah pada maksud untuk menggerakkan budi pekerti yang ada dalam diri kita sebenarnya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari sahabat gerbang astral. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita melanggar dari pantangan? Jadi sama seperti konsep hukum ya. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Jika kita melanggar pantangan yang diberikan oleh guru atau yang sudah ditetapkan oleh guru, kemudian kita langgar pantangannya, maka ilmu yang kita miliki secara perlahan bisa luntur, kemudian menghilang gitu. Nah, kemudian mana pantangannya? Salah satunya gitu. Kita langsung bahas. Untuk yang pantangan yang pertama yaitu molimo. Yang pertama ini adalah molimo. Pantangan ini dimaksud untuk tidak melanggar 5 perkara ya. Salah satunya yaitu yang pertama, tidak boleh minum minuman keras.
kita sebagai umat muslim, umat Islam, tidak dianjurkan untuk minum minuman keras karena diharamkan dalam agama kita. Ya, minuman keras, khamr seperti ya itulah pokoknya saya nggak tahu. Intinya tidak boleh minum minuman keras, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh berjudi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh berzina, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, termasuk istri atau suami jika sudah mempunyai istri atau suami. Kemudian yang keempat ini tidak boleh berbohong tanpa alasan yang jelas. Misalkan ada kawan kita, kawan kita datang kepada kita, kemudian beliau mengajak kita untuk iuran untuk ngopi bareng lah istilahnya. Padahal kita punya uang, di kantong kita ada uang gitu kan. Kemudian si kawan kita ini patungan yuk atau iuran yuk, kita buat ngopi bareng nih. Kemudian kita jawab, saya tidak punya uang, padahal di kantong kita ada. Nah, itu tidak boleh, terkecuali dalam hal terdesak. Berbohong tidak apa-apa. Contohnya ada kawan kita yang suka mabuk, yang suka obat-obatan, yang suka ganja dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, iuran yuk, kita beli obat terlarang, kita beli minuman keras. Kita berbohong boleh, tidak apa-apa. Berbohong pada mereka, mohon maaf, saya tidak punya uang untuk iuran. Dikarenakan kalau kita ikut iuran ya, otomatis kita juga dapat dosanya, dikarenakan uang kita ikut bersama mereka membelikan barang-barang yang haram. Mungkin sudah paham. Kemudian yang kelima yaitu tidak boleh mencari atau merampas hak milik orang lain. Kalau bahasa kita maling itu tidak boleh, maling buah tetangga, intinya maling tidak boleh. Kemudian pantangan yang selanjutnya ini, yang pertama kan molimo sudah tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah tidak boleh merusak rumah tangga orang lain. Nah ini yang harus diperhatikan, tidak boleh merusak rumah tangga orang lain karena berbahaya. Selain berbahaya, selain berdosa, rusak rumah tangga orang lain ini membuat kita beresiko dibacok oleh suaminya gitu. Misalkan ada seorang wanita, dia sudah punya suami, kemudian kita gunakan ajaran goyang ini, kita targetkan kepada si wanita tersebut. Nah kemudian kita ketahuan selingkuh, ya otomatis kita beresiko dapat bacokan, itu sudah pasti. Jadi intinya tidak boleh ya, tidak boleh. Lebih baik kita menggunakan ilmu ini kepada orang yang sudah siap menjalin hubungan atau menikah. Nah, itu tidak apa-apa, itu saya sarankan. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang pertama yaitu molimo. Yang kedua tadi tidak boleh merusak rumah tangga orang lain. Kemudian yang ketiga ini tidak boleh lewat di bawah tali jemuran. Itu tidak boleh. Memang agak nyeleneh ya dari pantangan yang ketiga ini, tapi ya memang sudah aturannya seperti itu dari para leluhur kita, ya otomatis kita harus jalankan. Kemudian yang keempat ini tidak boleh memakan makanan yang dibakar. Ini juga tidak boleh, terutama orang-orang yang hobi memakan, contohnya ayam bakar, ikan bakar, cumi bakar, kepiting bakar dan lain-lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan, kecuali yang digoreng tidak apa-apa, yang direbus tidak apa-apa, itu diperbolehkan ya. Kalau yang direbus, yang digoreng itu tidak apa-apa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ini yaitu tidak boleh menyombongkan diri. Setiap orang yang belajar tentang keilmuan pasti oleh gurunya diajarkan untuk tidak menyombongkan diri dengan keilmuan apapun. Walaupun ilmunya sehebat apapun, setinggi apapun, pasti gurunya
akan menasihatinya, jangan menyombongkan apa yang kamu punya, lebih baik kita sembunyikan gitu. Contohnya banyak sekali saya juga lihat di YouTube, di WhatsApp orang-orang yang memamerkan tentang keilmuannya, entah itu tentang kekebalan, entah itu tentang apalah, pokoknya banyak lah. Mungkin kita tahulah yang kita ketahui saja. Itu tidak boleh. Jadi termasuk niat orangnya gitu. Kalau niat orangnya untuk menyombongkan diri, maka akan jadi malapetaka kepada dirinya sendiri. Kalau niat kita untuk edukasi untuk orang lain, itu tidak apa-apa, diperbolehkan, tidak apa-apa. Karena kan niat kita itu untuk edukasi untuk ke kawan-kawan kita. Apalagi zaman sekarang kan zaman media gitu ya, media online gitu, tidak apa-apa kita. Itu kita dakwah lah. Dikarenakan dakwah itu tidak harus ceramah. Yang seperti ini itu kita dakwah, sama saja dakwah gitu. Kemudian itulah pantangan dari ajian jarang goyang ini. Yang pertama yaitu molimo, yang 5 perkara tadi. Kemudian yang kedua, tidak boleh merusak rumah tangga orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak boleh lewat di bawah tali jemuran. Kemudian yang keempat ini, tidak boleh memakan makanan yang dibakar. Kemudian yang kelima ini, tidak boleh menyombongkan diri. Nah, itu tidak boleh. Ini akan saya sedikit bercerita tentang ada seseorang atau teman saya. Jadi dia ini disakitilah, merasa sakit hatilah, diduakan oleh pacarnya, oleh pasangannya. Memang belum menikah, hanya baru bobogohan, nggak bahasa Sundanya mah, baru bobogohan, baru pacaran. Kemudian dia diduakan oleh pacarnya tersebut, oleh si wanita ini. Kemudian kawan saya ini mengadu kepada saya. Dia bilang bahwasanya pacar saya selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian dia ingin ngagawen, kalau bahasa Sundanya itu ngagawen, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, itu nanti lihat aja terjemah di Google. Ingin ngagawen si wanita iya, jadi si wanitanya ini supaya balik lagi sama dia gitu. Gimana caranya? Nah, kemudian saya kasihlah kawan saya ini ajian jarang goyang ini. Ini saya tidak berbohong, wallahi ya, ini saksi saya, wallahi saya tidak mengada-ngada, ini memang nyata gitu. Jadi entah itu sore atau siang saya kasih dia amalan itu, kemudian malam dia kerjakan. Jadi ketika dia sedang mengamalkan dari ajian jarang goyang ini, belum ada 10 menit, belum ada 5 menit, jadi ajiannya itu belum beres, dia baca sekian ratus, namun si wanitanya ini sudah menelpon terus, sudah menelpon, memberi kabar, ya spam chat lah kalau bahasa kita, spam chat. Dia meminta mohon maaf dan lain-lain sebagainya. Itu kisah nyata ya, dari kawan saya yang menggunakan ajian jarang goyang ini. Kenapa saya bilang ampuh ya, dikarenakan kawan saya sendiri yang merasakan. Tapi anehnya kenapa ketika saya menggunakan ajian jarang goyang ini saya jarang kena gitu. Jadi dia itu ya langsung memberi kabar. Jadi kawan saya ini langsung memberi kabar kepada saya, alhamdulillah ini sudah hasil, ini sudah balik lagi sama saya. Dia mohon maaf, minta balikan lagi. Saya sarankan ya silahkan, itu hak Anda gitu. Jika memang mau menjalin hubungan dengan dia lagi, tidak apa-apa. Kemudian saya dan kawan saya ini sambil bercanda, jadi sampean ini enak gitu, sampean saya kasih ajian jarang goyang dan mengamalkan langsung hasil lah. Saya punya target tapi nggak kena gitu kan. Jadi saya ini sama kawan memang orangnya kadang sering bercanda gitu ya, sering bercanda untuk menghibur diri kita sendiri. Jangan selalu serius dalam menghadapi hal apapun. Itu dari ajian jarang goyang itu ada 5 ya, ada 5. Itulah tadi salah satunya, ada 5 pantangan yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian apa sih lapan dari ajian jarang goyang ini?
Untuk lapanya ini bismillahirrahmanirrahim. Ingsun minta aji-ajiku jaran goyang sun tunggangi titik 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 tet. Tidak akan saya bacakan semuanya. Kenapa? Takutnya diamalkan tanpa penjajahan secara langsung. Dikarenakan kalau kita jadi banyak orang yang mengamalkan dari Google, mengambil dari Google, copy paste, kemudian diamalkan, kemudian tiba-tiba dia bahas itu gila lah, agak sedikit gila lah, dengdek sabilah, dengdek lah, gila. Kenapa bisa gila? Jadi seperti halnya begini, contoh kita nih, kita maling motor orang lain gitu, kemudian kita ketahuan sama yang punyanya bahwa kita mau maling motor ini. Setelah kita pegang motornya, kita mau bawa kabur, kemudian ketahuan sama orang yang punya, ya otomatis kita digebugin, kita dipukulin, karena kan kita maling hak orang lain, itu bukan punya kita tidak ada hak. Sama seperti halnya amalan juga seperti itu. Kalau kita mengambilnya dari Google tanpa ijazah dari seorang guru gitu, otomatis kita maling amalan gitu, maling amalan dari para leluhur atau para guru yang menciptakan dari amalan tersebut. Jadi jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng amalan gitu. Aurat apapun, hijab apapun itu tidak boleh meremehkan. Jadi saya sarankan untuk saudara semua jangan pernah mengamalkan kajian apapun, aurat apapun di Google tanpa pengijazahan secara langsung. Karena kan itu bisa berdampak bahaya, beresiko sekali pada diri kita sendiri. Soalnya sudah banyak sekali yang datang ke guru besar juga, kepada Padepokan Negerian, yang bilang mengamalkan tanpa adanya suatu ijazah dari seorang guru. Itu mengambil di Google, itu tidak boleh, bahaya pada diri kita sendiri. Mungkin untuk saudara yang ingin dijajahkan tentang ajian jaran goyang ini, silahkan kunjungi di channel Padepokan Durian Raja Kuntai. Di situ insya Allah menjejakkan keilmuan apapun, semua keilmuan apapun, yaitu tentang mediumisasi, tentang kebatinan, tentang pengobatan, tentang tutup saraf dan lain-lain sebagainya. Insya Allah beliau guru besar kita, insya Allah bisa. Jika memang mau belajar, kita belajar sama-sama. Jadi silahkan di kontak aja nomor admin yang ada di channel Padepokan Durian. Untuk selanjutnya mungkin ada request dari sahabat semuanya, silahkan ya. Untuk video konten selanjutnya kita akan membahas tentang keilmuan apa yang akan dibahas. Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Bisa juga mohon pada sahabat Gerbang Astral semuanya untuk men-share video ini atau channel Gerbang Astral ini agar banyak orang mendapat wawasan ya, mendapat lebih wawasan atau pengetahuan. Karena kan kita di sini saya bukan menggurui, namun kita sharing. Saya sharing apa yang saya ketahui, maka saya akan jabarkan di video ini gitu. Karena kan kalau bahasa guru saya itu ilmu itu tidak berat dibawa. Ilmu itu berat dibawa, jadi hampang gitu lah. Seperti itu. Dan silahkan untuk saudara semua, jika ada yang mungkin tidak dapat dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu akan saya balas ya kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan menggurui sahabat semuanya. Mungkin sahabat Gerbang Astral banyak yang paham tentang ajian jaran goyang ini, namun inilah menurut pendapat atau pengetahuan saya, seperti inilah pantangannya. Sedangkan banyak orang yang punya ajian jaran goyang ini namun tidak tahu tentang pantangannya ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk sahabat Gerbang Astral semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan ujub ria maupun takabur, saya bukan menggurui sahabat semuanya, namun kita sharing satu sama lain ya. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.